Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Kita lihat gambar berikut. Ayo cuci tangan. Apa kaitannya gambar ini dengan teks prosedur? Kita bisa membuat teks prosedur dengan menggunakan gambar ini. Nah, ini tadinya menganalisis struktur dan kebiasaan teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Kita akan bahas. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan teks prosedur itu adalah untuk membantu pembaca atau pendengar untuk memahami cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Struktur teksnya itu ada 3. Yang pertama, tujuan, kedua langkah-langkah, yang ketiga penegasan ulang. Ya, apa itu tujuan? Ya, tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua langkah-langkah. Langkah-langkah itu adalah cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Yang ketiga penegasan ulang adalah bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Nah, ini kaitannya dengan gambar tadi, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Ini judul teks prosedur. Nah, tujuannya ini merupakan paragraf yang berisi tujuan. Ya, ini namanya struktur yang dinamakan tujuan. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Apa kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, ini merupakan paragraf tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar. Baik. Ya, kemudian langkah-langkah. Ini paragraf tentang langkah-langkah. Langkah-langkah pertama, hidupkan keran air dan basahi tangan dengan air mengalir. 2. Ambil sabun dan usapkan secara merata pada kedua tangan. 3. Gosok kedua telapak tangan dengan lembut. Yang keempat, gosok punggung tangan secara bergantian. Yang kelima, gosok sela-sela jari tangan. Yang keenam, bersihkan ujung-ujung kuku. Ketujuh, gosok dengan gerakan memutar pada kedua ibu jari. 8. Gosok kelima ujung jari dan kuku pada telapak tangan dengan gerakan memutar. 9. Gosok pergelangan tangan dengan gerakan memutar. 10. Bilas sabun dengan air mengalir. 11. Kemudian keringkan dengan handuk atau tisu. Ya, itu merupakan paragraf langkah-langkah. Yang terakhir, paragraf penutup atau penegasan ulang. Ya, berisi menegaskan kembali. Jangan lupa cuci tangan untuk mencegah infeksi bakteri dan penyakit. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat. Nah, ini namanya paragraf penutup atau penegasan ulang. Ya, kemudian kaidah kebahasaan teks prosedur ada 5. Pertama, kata kerja imperatif. Kedua, pernyataan persuasif. 3, kata teknis. Keempat, konjungsi penjumlahan. Yang kelima, deskripsi alat. Yang pertama, kata imperatif atau kata kerja perintah. Apa itu kata kerja perintah? Ini biasanya diakhiri kata kan atau partikel lah. Contohnya, bentuk dasar pergi mendapatkan partikel lah menjadi pergilah. Yang kedua, pasti. Bentuk dasar pasti mendapatkan imbuhan kan menjadi pastikan. Yang ketiga, bentuk dasar tunjuk mendapatkan imbuhan kan menjadi tunjukkan. Pergilah, pastikan, tunjukkan. Nah, ini merupakan kata imperatif atau kata kerja perintah. Kedua,
Banyak menggunakan perintah persuasif atau membujuk. Ya, persuasif itu membujuk, bahasa yang membujuk. Contohnya, ambillah 1 sendok makan air ke dalam mangkok. Itu namanya kata persuasif. Yang ketiga, tadi merupakan pernyataan persuasif. Yang ketiga, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Apabila topik tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula. Misal tanya jawab, kontak mata, wawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Nah, kalau membahas tentang komunikasi, berarti kata teknisnya adalah tanya jawab, kontak mata, wawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Itu kalau kata komunikasi, ya, biasanya menggunakan kata-kata teknis sebagai berikut ini. Kemudian yang keempat, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan seperti selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Ini namanya konjungsi dan partikel. Selain itu merupakan konjungsi, pun, partikel, kemudian, konjungsi, dan selanjutnya. Ya, yang kelima, deskripsi alat. Apabila prosedur itu berupa resep atau dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Ya, ini akan dideskripsikan. Misal kita menggunakan alat apa, itu akan dideskripsikan bagaimana ukurannya, jumlahnya, dan warnanya. Itu merupakan deskripsi alat. Ya, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.